Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap fit dan sehat ya, dan tetap semangat belajarnya walaupun masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Mari kita awali kegiatan pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kesehatan dan keafiatan kepada kita semua. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Jadi sudah siap mengikuti pembelajaran kali ini? Mari kita mulai. Kali ini kita akan mempelajari bab 2 tentang materi menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Sebelum kita memasuki pembahasan, Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran yang akan kalian capai. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis minuman keras yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. 2. Siswa mampu mengidentifikasi contoh judi dengan benar. 3. Siswa mampu mengidentifikasi contoh-contoh pertengkaran, menyajikan dalil nakli tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. 4. Siswa mampu menunjukkan contoh cara menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran, serta berperilaku menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, mari kita masuk ke dalam pembahasan. Tahukah kalian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan hidup seorang mukmin? Setiap perintah dan larangan Allah dimaksudkan untuk mengatur kehidupan orang beriman supaya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Di antara contoh perintah tersebut adalah perintah untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Contoh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah larangan mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan manfaat. Dan sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan madharat. Pada kedua ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan larangannya terhadap minuman khamr atau minuman keras, berjudi, mempersembahkan kurban untuk patung-patung, dan mengundi nasib atau meramal. Secara tegas Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang orang beriman mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Di antaranya adalah Allah mengharamkan minuman keras atau khamr. Keharaman khamr ini juga ditegaskan dalam hadis Nabi yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Wahai anak-anakku yang soleh dan soleha, ketahuilah bahwa segala bentuk minuman yang memabukkan termasuk dalam khamr. Minuman khamr adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Setan bermaksud menanamkan permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia. Di samping itu, meminum khamr akan menghalang-halangi mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikarenakan orang yang meminum minuman khamr akan hilang kesadarannya. Allah menjanjikan keberuntungan bagi orang-orang yang menjauhi minuman keras. Wahai para generasi muda penerus bangsa, jangan kalian biarkan diri kalian terjerumus dalam minuman keras. Jauhilah minuman haram tersebut
ingatlah masa depan kalian masih sangat panjang. Jadilah pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhilah segala bentuk perjudian, karena hal ini akan membuat kalian melupakan tugas utama belajar kalian. Sebagaimana orang-orang dewasa yang telah terjumus perjudian merupakan tugas utama mereka terhadap keluarganya. Orang yang sibuk di meja judi biasanya menyengsarakan dan menelantarkan anak-anak dan keluarga mereka. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa tindakan kekerasan yang bisa berakibat kepada pembunuhan sangat dilarang. Meskipun dalam ayat ini disebut bahwa larangan membunuh itu ditunjukkan kepada Bani Israel, tetapi pada hakikatnya larangan ini berlaku untuk seluruh manusia di dunia. Tindakan menghilangkan nyawa orang lain sangat berat dosanya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam ayat ini ditegaskan bahwa membunuh seseorang adalah seperti membunuh semua manusia. Sebaliknya, pahala memelihara kehidupan seseorang seperti pahala memelihara kehidupan semua manusia. Wahai anak yang soleh dan soleha, ketahuilah bahwa orang yang mati karena dibunuh seseorang, kelak di akhirat tangan kanannya memegang kepalanya sendiri dengan urat leher mengeluarkan darah, sedangkan tangan kirinya menyeret orang yang membunuhnya untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dibunuh ini kemudian berkata, "Wahai Tuhanku, orang inilah yang telah membunuhku." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada pembunuh itu, "Celakalah engkau." Lalu pembunuh itu diseret ke neraka. Sungguh kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari perbuatan keji ini. Pertengkaran dan pembunuhan sangat dilarang. Larangan ini bersifat menyeluruh, tidak boleh orang muslim bertengkar dengan sesama muslim lainnya. Orang muslim juga tidak boleh bertengkar dengan selain muslim. Allah menghendaki kehidupan ini berjalan dengan damai dan segala permasalahan juga diselesaikan dengan cara-cara yang baik, seperti dengan musyawarah atau dialog. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya dari Al-Barra bin Azib, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, kehancuran dunia nilainya lebih ringan di sisi Allah daripada seseorang membunuh seorang mukmin tanpa hak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi sekarang kalian menjadi semakin tahu dan jelas mengenai hukum dan ketentuan bertikai, bertengkar, berkelahi, tawuran, dan sejenisnya. Semua ini dilarang keras dan dipertanggungjawabkannya sangat berat baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia orang yang bertikai, berkelahi, dan tawuran tentu akan berurusan dengan pihak yang berwajib. Sedangkan di akhirat ancaman hukumannya juga sangat berat. Tahukah kalian bahwa mereka yang sedang bertikai, berkelahi, dan tawuran itu sebenarnya hanya dipicu oleh permasalahan yang sepele, seperti saling mengejek atau karena masalah cemburu sosial. Sungguh sayang jika masalah yang sepele itu berujung pada pertikaian yang nantinya ada yang cedera, dirawat di rumah sakit, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh sayang, seribu sayang. Untuk itu jauhilah perbuatan keji ini mulai dari diri kita masing-masing dan mulai dari sekarang. Oke anak-anak ibu yang soleh dan soleha, dari penjelasan di atas bahwasanya meminum minuman keras, berjudi, dan bertengkar adalah perbuatan yang keji dan yang sangat dilarang keras dan akan dipertanggungjawabkannya baik di dunia maupun di akhirat. Sampai di sini penjelasan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.